الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan zakat sebagai solusi untuk menjaga harta kita dari kerusakan-kerusakan serta solusi untuk menjadikan harta kita lebih berkah bahkan bertambah. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hassinu amwalakum bis-zakah wadawu mardakum bis-sadaqah." Bentengilah harta kalian daripada kerusakan, ketipu orang, kecurian atau kebakaran dan lain sebagainya dengan zakat. Dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dalam hadis ini menunjukkan bagaimana zakat itu di antara fungsi akhirat ada juga fungsi dunia. Fungsi akhirat jelas menyelamatkan seseorang dari neraka karena dia sudah melakukan kewajiban terhadap Allah Ta'ala, kemudian menggapai ridha Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan doa dari Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambillah ya Muhammad dari sebagian harta mereka sebagai pencuci dan pembersih harta mereka, kemudian wa shalli 'alaihim, doakan mereka itu yang sudah zakat. Inna salataka sakunun lahum, sesungguhnya doa engkau sebagai penenang hati untuk mereka. Dari sini bukan hanya ketika Nabi masih hidup, tidak, tapi walaupun sudah wafat tetap orang-orang yang berzakat mendapat doa dari Nabi Muhammad SAW. Jangankan zakat, sedekah yang sunnah saja disebutkan oleh Nabi, "Ma naqasa malun min sedekah." Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bal yazdad, tapi bertambah. Bal yazdad, tapi bertambah. Zakat lebih lagi. Zakat lebih lagi karena semua kewajiban itu pahalanya 70 kali daripada amalan sunnah. Semua amalan wajib itu pahalanya 70 kali daripada amalan sunnah. Semua seperti itu. Itu ya, di sini setelah kemarin kita membahas tentang zakat fitrah, siapa-siapa yang wajib berzakat dan yang wajib dizakati, siapa yang wajib berniat dan lain sebagainya. Sekarang melanjutkan wajinsul fitrah min ghalibi qutil balad. Jenis yang difitrahi, artinya yang dikeluarkan sebagai fitrah itu min ghalibi qutil balad, makanan pokok yang sudah biasa dimakan di daerah tersebut. Patokannya daerah tersebut biasanya makanan pokoknya apa, itu sudah ya. Dan mencukupi jenis yang tertinggi daripada jenis yang paling rendah.
alladzi huwa ghalibu qutil balad, yang mana jenis terendah itu dipakai di kota tersebut. Contoh seumpama di kota itu menjadi makanan pokoknya itu jagung. Jagung itu masih bawah ya. Lebih tinggi gandum. Sehingga orang kalau bayar gandum padahal di daerah itu makanan pokoknya jagung, itu sah, cukup. Walaupun jarang orang makan gandum sebagai makanan pokok, jarang ya. Bahkan nasi, beras itu paling bawah. Beras itu di atasnya kurma. Kurma itu paling bawah sudah. Di atasnya kurma baru beras. Ya, artinya kalau orang di Grogol sini anggap kebiasaan itu makan pokoknya beras. Dia bayar jagung, sah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena jagung tingkatannya lebih tinggi dari beras. Oke, gandum lebih lagi. Gandum itu paling tinggi sudah. Ya. Nah, ini di dalam tingkatannya demikian. Jadi ada gandum, baru kemudian kismis. Kismis ini di sebagian daerah jadi makanan pokok ya. Kemudian akid. Akid itu susu beku. Biasanya ada itu susu unta dibekukan ya. Nah, itu ada namanya. Terus adas ini kacang-kacangan. Kacang yang besar-besar itu adas. Ya, kemudian susu ya, baru kemudian jagung, baru kemudian keju ya. Keju itu bisa jadi makan pokok. Baru kemudian beras. Habis beras terakhir kurma. Itu tingkatannya. Daerah itu seumpama sudah biasa beras, boleh dia mengeluarkan gandum. Ukurannya ya sama sesuai dengan hadis Nabi. Dalam Nabi bersabda, masa itu so'an min syair atau so'an min bur dalam hadis. Jadi mengeluarkannya itu satu sok daripada syair. Syair ini gandum ya. Nah, dari sini ulama mengatakan harus pakai makanan pokok, tidak boleh diganti dengan duit. Bayar duit gak sah. Kenapa? Karena sudah nas, gak boleh diganti dengan kias. Nas itu sudah dari hadisnya seperti itu, gak bisa dikiaskan. Ustaz, lebih manfaat duit kalau daripada beras. Itu kias kan? Kias di sini maksudnya secara logika. Tapi kalau sudah datang dari hadis seperti ini, nggak bisa logika lagi. Logika itu dipakai, kias itu dipakai ketika tidak ada dalil nasnya. Ya. Contoh seumpama masalah haramnya sabu-sabu. Sabu-sabu ini haram apa enggak besar? Di Quran nggak ada, di dalam hadis nggak ada. Tapi kita bilang dia dikiaskan. Dikiaskan dengan apa? Dengan khamr. Khamr itu tidak ada dalam Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamr, judi itu termasuk perbuatan-perbuatan najis ya, dosa daripada perbuatan syaitan. Lalu apa persamaannya? Sama-sama mabukan, sama-sama bikin teler. Dari sini dikiaskan ekstasi, sabu-sabu, ganja, itu dikiaskan dengan khamr dari sisi memabukkannya. Karena sama kiasnya, maka hukumnya juga sama. Itu namanya kias. Tapi kalau sudah ada nas, gak boleh kias lagi. Artinya kalau sudah ada patokan dari hadis harus beras satu sok dari beras, satu sok dari gandum, maka nggak boleh memakai kias lagi. Kias itu isinya nggak apa-apa, wis disamakan aja, nggak bisa, karena nasnya ada. Kecuali kalau barang langka, beras langka di sini, gandum langka juga,
anggaplah paceklik, tapi duit banyak, ya sudah, nggak ada duit paceklik ya. Yang kan duit tidak apa-apa. Dan ini kalau membayar secara langsung kepada mustahik, kepada yang berhak nerima. Tapi kalau membayarnya itu kepada panitia, pengelola atau wakil, maka boleh dengan syarat wakil tadi kerja 2 kali. Uang tadi itu dia belikan beras, kan 2 kali kerja itu ngatur. Jadi uang tadi itu dia belikan beras, baru dia kasihkan kepada yang berhak. Itu boleh. Tapi tadi ya siap-siap kerjanya berat gitu. Kalau dia langsung kasih patokan hanya nerima beras, nggak nerima yang lain, enak sudah. Toh bukan tugas inti musola atau masjid bagikan zakat, bukan tugas inti. Jadi nggak ada tugas masjid bagikan zakat, nggak ada. Itu sudah ada panitianya. Cuman karena kebiasaan masyarakat kita menyerahkan kepada badan-badan ya yang bergerak di situ, itu tidak masalah. Tapi tadi namanya ini bukan tugas utama masjid, maka nggak boleh di dalam operasional melakukan itu ngambil dana dari masjid, karena ini bukan termasuk maslahat masjid. Saat ini bensinnya kayak apa nih? Untuk keliling-keliling perlu bensin, perlu kentongan, perlu timbangan, sumpama. Terus ambil aja kotak amal selesai. Tidak boleh. Kenapa? Karena kotak amal hanya diperuntukkan maslahat masjid. Nah, sementara untuk urusan pembagian fitrah nggak termasuk daripada ya. Kenapa? Karena bukan tugasnya masjid dan bukan termasuk kemaslahatan. Beda kalau kemaslahatan itu contoh ngadakan daurah daurah ini pengajian untuk khotib, untuk imam, muadzin, itu maslahat masjid. Kalau nggak ada itu nggak makmur. Nah, sementara yang lain contoh kurban bukan maslahat masjid. Bukan tugas masjid untuk menyembelih hewan kurban. Nah, cuman menjadi kebiasaan di masyarakat biasanya, sudah titipkan ke masjid ini, masjid mana? Nah, tapi tadi karena ini bukan masalah masjid, nggak boleh ngambil dari kotak amal masjid. Kecuali sudah jauh-jauh hari disediakan kotak di masjid tulisannya ada untuk sumpama untuk urusan kurban, untuk dana kurban atau untuk dana panitia zakat fitrah, boleh. Yang masuk situ uangnya ambil. Tapi kalau ini kurang Ustaz, boleh nggak ngambil yang ini? Nggak bisa. Sehingga orang yang sodakoh jelas, ini untuk ya sudah, saya ngasih sini aja, nggak apa-apa. Karena hitungannya tulisannya jelas. Tapi kalau itu gak ada tulisannya, jelas itu untuk masjid, bukan untuk bencana alam, untuk apa, tidak bisa. Kadang sebagian masjid ini kurang ngerti cara ngatur, akhirnya dana masjid dipakai untuk nyumbang bencana alam sana. Dari kecelakaan ngambil dari uang masjid, tidak apa-apa, tidak bisa. Karena itu bukan masjid, bukan dinas sosial. Dinas sosial ada sendiri. Kalau dinas sosial ada sendiri, masjid, jangan dicampur aduk. Akhirnya kalau seperti itu ya uang masjid nol terus, saldonya nol terus gitu. Padahal ada sesuatu yang memang kadang-kadang mendadak diperlukan, sehingga masjid itu harus harus mulia. Artinya di sini jangan sampai ya istilahnya itu meminta dana untuk operasional itu sampai kepada non muslim, kepada yang nggak jelas duitnya, seakan-akan yang muslim ini nggak mampu untuk mencukupinya, sehingga dana masjid khusus masjid juga, jangan digunakan untuk yang lain. Nah kemudian kata
Katakan di sini mas'alatu la tunjizi'ul zakah 'anil ibnil ladzi la tajib 'alal ab nafaqatu illa idza addaha 'anhu abuh illa idza adzina lahu fi ikhraji fitrati. Tidak sah zakat untuk anak laki-laki yang enggak wajib bagi ayahnya ngasih nafkah dia. Anak laki-laki yang enggak wajib bagi ayahnya ngasih nafkah dia. Seperti siapa? Balik. Anak balik tidak wajib lagi, laki-laki ya, ayah ngasih nafkah dia. Kalau ayahnya itu yang mengeluarkan zakatnya, kecuali kalau dia mengizinkan sang anak balik tadi ngasih izin ke ayahnya untuk mengeluarkan fitrahnya dia, baru sah. Kalau nggak mengizinkan nggak sah, atau izinnya setelah mengeluarkan. Nah, kemarin alhamdulillah fitrah engkau sudah abah bayar di Grogol, nggak sah, wajib ngulang. Wajib ngulang. Kenapa? Karena anak yang sudah balik tidak wajib dinafkahi. Ya, anak yang balik nggak wajib dinafkahi, yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan tetap wajib dinafkahi sampai dia menikah. Kalau sudah dia menikah, tanggung jawab suaminya nafkahnya. Karena itulah menfitroi anak perempuan yang sudah balik tetap tanggungan ayah. Dan tanpa izin sang anak, nggak usah izin, nggak usah ngomong, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nggak perlu izin dia. Sama dengan fitrahnya istri, fitrahnya anak-anak yang masih kecil belum balik, itu nggak perlu ngomong. Walaupun mereka itu nggak ngizinkan, tetap kewajiban sang ayah dan suami tadi. Tapi kalau anak laki yang sudah balik, ya, itulah dalam Al-Quran. Kalau anak laki yang sudah balik itu dia disuruh untuk istilahnya belajar kerja. Belajar kerja. Kalau yang bikin kadang anak manja itu kita nyukupin terus. Sudah balik nih, nyukupin terus. Nanti sampai dia nikah tetap aja kayak gitu. Apalagi sampai kadang-kadang orang tua bilang sudah minta apa-apa ada apa. Ini repot. Gak bisa seperti itu. Itu gak mendidik. Karena nanti anak itu akan menghadapi dunia yang lebih keras daripada dunia Anda. Kalau Anda gak menyiapkan dia untuk lebih dewasa, sampai punya anak masih gini, bah ada duit kah? Ada bensin kah? Terus seperti itu. Kenapa? Karena dari ayahnya gak bikin dia dewasa. Al-Quran sudah mengajarkan anak itu kalau sudah dia balik kelas, kecuali kalau dia memang belajar ilmu agama, sehingga tidak bisa dia fokus kerja karena sibuk ngafal Quran, sibuk mendalami ilmu agama, mondok lah. Maka di sini ulama ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, Imam Bajuri mengatakan tetap wajib sang ayah ngasih nafkah. Tetap wajib. Karena dia sedang sibuk dengan ilmu agama. Pendapat yang kedua, dan ini yang muktamad, pendapat yang kebanyakan mayoritas para ulama, tetap nggak wajib. Tapi orang tua ngasih dia, ya boleh, silahkan. Itu bukan kewajiban. Karena itulah anak-anak yang belajar agama sudah balik, laki-laki ya, fokus, itu berhak dapat zakat. Karena mereka fakir. Mereka fakir. Loh, setiap bulan orang tua nyukupin, gak wajib orang tuanya ngasih dia. Karena dia termasuk orang-orang yang gak wajib dinafkahi, sementara gak kerja. Apa gak kerjanya? Alasan apa? Alasan sibuk dengan ilmu agama, sibuk dengan apa, ngafal Quran. Maka kasih dia masuk fakir. Beda kalau orang ini gak kerja karena gak ingin kerja. Kenapa tidak kerja? Nganggur, Ustaz. Duduk di apa, berdiri di lampu merah aja dapat banyak. Nggak boleh kasih zakat kayak gini. Loh, mereka miskin, Ustaz. Miskin malas nggak boleh. Miskin malas nggak boleh.
kecuali kalau dia sibuk dengan apa belajar agama atau ngafal. Bahkan orang yang dia cuman di masjid, duduk di masjid aja, hanya mengharap pemberian orang, ini nggak boleh kasih zakat. So, dia sibuk ibadah itu ketika dia kerja. Beda kalau tadi itu mendalami ilmu agama, fardu kifayah. Kalau nggak ada, dosa semua muslim satu kampung itu. Sama kayak ngafal Quran. Kalau nggak ada yang ngafal Quran, dosa semua sekampung. Sehingga harus ada yang ngafal. Nah, karena itulah boleh memberi anggap beasiswa. Cuma Basnas yang saya beasiswa ya. Itu kepada yang model-model gini boleh, karena dia 8 golongan. Tapi kalau ilmu umum ya apa? Kalau ilmu bagaimana? Di sini ada hilaf. Ilmu umum yang sekiranya itu fardu kifayah masuk kategori ini. Cuman sayang ya, maaf, jarang yang bergerak di pondok itu dapat dari zakat, jarang. Yang banyak justru yang di luar, yang kuliah itu banyak. Nah, ini harus diperjelas, karena memang yang paling berhak yang mereka ini yang belajar dalam ilmu agama, mendalami ya. Kalau belajar ilmu agama, sekiranya kita bisa ibadah benar, itu semua wajib, nggak cuman anak di pondok. Semua yang merasa muslim wajib belajar itu. Mau polisinya, pejabatnya, pengemisnya, yang kayanya wajib semua. Tapi mendalami lebih detail nggak wajib, kecuali fardu kifayah tadi, hanya beberapa orang. Kalau sudah ada yang lain gugur. Kayak ngurus mayit, yang penting ada yang ngurus, yang lain gugur, itu aja. Sehingga beruntung kalau ada di kampung itu ada yang mondok. Kenapa? Karena dia melepas dosa kita. Kalau nggak ada yang mondok, nggak ada yang mendalami satu kampung, dosa semua laki-lakinya. Kenapa? Karena wajib mendalami ilmu agama, beberapa orang dari itu wajib, karena dia termasuk fardu kifayah. Amal ibnu ghairil baligh, adapun laki-laki, anak laki-laki yang belum balik, yang laki-laki atau perempuan yang sudah balik tapi belum nikah. Demikian juga seorang istri, maka tidak disyaratkan izin mereka, langsung bayar tanpa izin ke mereka, tidak apa-apa ya. Itu masalah kategori bayar zakatnya orang-orang yang di rumah. Ustaz, di rumah saya ini tinggal bebek saya, acil saya, dia seorang diri, belum bisa kerja, apakah wajib saya ngasih nafkah dia? Di dalam masalah menafkahi yang nggak mampu lagi, wajib dia. Tapi fitrahnya nggak wajib. Fitrahnya nggak wajib, nafkahnya wajib. Kenapa? Karena dia nggak termasuk yang wajib dinafkahi secara asal, tapi wajib dinafkahi karena sebab. Apa sebabnya? Dia fakir dan dia family. Di sini wajib Anda ngasih. Beda kalau dia orang lain, aslinya itu tetangga atau apa, nggak wajib. Anda memberi dia sesekali tanpa harus berulang-ulang. Nah, tapi kalau orang fakir ini nggak ada yang ngasih sekampung, dosa semua. Nabi pernah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah nggak beriman, man bata syaba'an wa jaruhu ja'in, orang yang di malam hari kenyang, tetangganya kelaparan, nggak beriman. Kok bisa dia kenyang tetangganya kelaparan? Kok bisa? Nah, itulah menyebabkan ketimpangan sosial. Kadang terlalu kaya, yang sini terlalu miskin. Hanya banyak kejahatan di situ. Islam sudah ngasih bahwasanya hak tetangga itu ada. Hak tetangga itu ada. Kemudian masalah dalam zakat. Pertama, niat ya.
Niat ini wajib di dalam zakat, ya. Kapan itu? Ketika membagikannya. Dan inilah pembeda antara zakat dengan sodako. Sodako nggak perlu niat sampai. Sodako nggak perlu, tapi kalau zakat wajib niat. Ya apa niatnya Ustaz? Niatnya itu Anda cukup mengatakan, ya Allah ini zakat hartaku. Tanpa ngucap, di hati cukup. Karena niat tempatnya di sini, bukan diucap. Ya Allah ini zakat hartanya sambil dipegang biasanya. Kadang orang zakat fitrah itu ditalkin sama panitia, ayo berniat Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Mendah harus hasilnya. Ya harus. Cukup Anda dari rumah sudah cukup. Anda tinggal mandang itu aja, Anda pegang, ya Allah ini zakat harta, cukup. Kalau itu Anda dan anak-anak, ya Allah ini zakat hartaku, zakat fitrahku, fitrah istri dan anak-anakku. Tanpa nyebutkan nama satu tidak masalah. Menjadi satu karung. Beli yang 25 kilo. Ini untuk anggap masih 3 ya. Nanti 24 untuk 8 orang. 1 kilonya bonus lah. Ini Anda, istri dan 6 anak seumpama. Ini fitrahku dan fitrah orang-orang yang wajib aku nafkahi. Tanpa menyebutkan istri, anak pertama namanya ini tidak perlu. Cukup bawa karung aja, Anda pegang karungnya sudah. Ini zakat fitrahku dan orang-orang yang wajib saya nafkahi. Selesai. Taruh masjid, serahkan, selesai. Tanpa harus sunnah. Kita doakan dulu Pak ya, kita doakan sunnah, bukan wajib. Artinya itu kalau didoakan nggak sah, ulang lagi sampai. Karena yang penting itu niat dari yang keluar. Cuman orang sekarang banyak nggak ngerti niat. Karena itulah kehati-hatian panitia mentalkin mereka niat. Karena orang sekarang nggak ngerti niat, asal zakat naruh. Sudah niat, tidak tahu Pak niatnya apa ini, sehingga harus diajari cara niat. Kapan waktunya? Nah ini waktunya ketika memberi kepada orang yang fakir tadi, pas ngasih ya. Apakah harus saya bilang Pak ini zakat saya ya? Apakah itu harus? Kalau memang Anda tahu dia itu berhak, nggak perlu. Kadang-kadang orang itu dibilang ini zakat ya, nggak enak itu loh perasaannya. Waduh zakat, nggak enak. Jadi nggak perlu Anda bilang. Kalau Anda ngerti dia sudah berhak, nggak usah Anda bilang ini zakat saya ya, nggak perlu. Cukup niat itu di hati Anda. Bahkan seperti itu kadang-kadang bisa nyakitin orang yang diberi. Waduh zakat nih, Nabi itu nggak terima zakat. Jangan zakat, sodako Nabi nggak terima. Sodako itu Nabi nggak terima. Kalau ada orang sahabat datang, ya Rasulullah ini sodako saya, sambil diambil, tapi nggak makan Nabi, kasihkan sahabat semua, ayo bagi-bagi. Tapi kalau dia bilang ya Rasulullah ini hadiah, hadiah itu dari yang bawah ke atasan atau yang sepantaran itu hadiah. Kalau sodako dari atasan ke bawahan, cuman beda ucapan aja, beda ucapan. Kalau Anda bilang sedekah, seakan Anda ini loh, saya tangan di atas ya, tangan di bawah sampai ya. Tapi kalau Anda bilang hadiah, Anda tawadhu, merendah diri, ini hadiah untuk sampai. Hadiah itu tidak harus lomba. Hadiah itu tidak harus lomba. Hadiah itu isinya pemberian dari yang bawah ke atasan, menghormati orang yang diberi. Nabi kalau dibilang Nabi ini hadiah, Nabi makan dikit, sisanya sahabat. Tapi kalau sodako Nabi nggak ngambil, ya silahkan. Tapi semua dibagikan. Nabi nggak makan sodako. Di sini ada ketika kita memberi kepada orang-orang mulia ya, para habaib, para ulama, jangan bilang sodako. Ya mereka ambil itu, cuman gak dipakai, diberikan ke orang itu. Jaga hati Anda biar nggak sakit hati, diambil, oh ya terima kasih, tapi gak dipakai sama dia. Kalau Anda bilang hadiah, dia pakai.
Kenapa? Karena Nabi demikian. Ya. Hanya masalah ucapan. Barangnya sama, tapi ucapan ini penting. Ucapan itu penting. Sehingga orang kafir dan muslim bedanya cuma satu, syahadat. Ketika dia syahadat, alas surga selamanya. Haram darahnya, haram hartanya. Ya. Pas dia nggak syahadat, neraka selamanya. Ucapan aja kan. Tapi ucapan itu penting. Ucapan itu menentukan. Karena itulah di dalam setiap akad itu ada sigoh. Sigoh, ya, sigoh itu penting. Bahkan dalam pernikahan itu, akad itu harus pakai kalimat saya nikahkan atau saya kawinkan. Gak boleh sampean bilang saya halalkan putri saya untuk Anda dengan mahar sekian. Gak sah, hubungan zina. Kalau dia hubungan zina, kenapa? Lafadznya gak sesuai. Harus pakai saya kawinkan atau saya nikahkan. Bahasa Arabnya itu angkah tuka atau zawaj tuka. Gak boleh saya serahkan putri saya kepada Anda dohir batin, gak bisa. Tetap gak dianggap pernikahan kalau hubungan zina. Jadi ini pentingnya akad. Itulah kadang-kadang orang masuk ke warung, Bu, minta pecel sepiring ya, sama teh segelas ya. Habis makan minum pulang nih. Bayarnya kan saya bilang minta, gak beli. Karena gitu kan, Bu, minta pecel sepiring. Oh iya, buatkan. Habis makan pulang dia, gak bayar. Dia bilang minta. Coba dia bilang beli, bayar dia bilang minta aja. Ya, terima kasih diberi. Ya, akad itu penting. Akad itu penting. Ya. Cuma dia tetap haram orang tadi ya, tidak boleh. Kenapa? Sudah menjadi lumrah, masuk warung ya bayar. Kadang ada angkot naik gratis, turun bayar. Naiknya gratis, turunnya bayar. Nah, kalau naik tuh ya repot nanti. Nah, itu dalam masalah atau menyerahkan kepada wakil. Ya, kepada wakil. Di sini kepada panitia. Menyerahkan ke panitia niat ya. Dan nanti wakil itulah yang meniatkan. Ya. Kalau seumpama wakil itu nggak meniatkan Ustaz, dia nyerahkan. Itu cukup dengan niatnya yang pemberi zakat. Ya. Atau seumpamanya saya bilang, tolong Pak Wakil nanti saya meniatkan ya. Saya hanya niatkan. Nah ini harus diniatkan itu wakil ketika memberinya. Ya. Dan boleh mendahulukan niat sebelum bayar, sebelum menyerahkan ke fakir boleh. Dengan syarat sudah dipisah. Ini beras 1 gentong. Dipisah dulu dia 3 kilo sudah dipisah, dia niatkan sekarang boleh. Nanti waktu nyerahkan ke fakir gak perlu niat lagi, tidak masalah, asal sudah dipisah. Kalau masih 1 gentong belum diniatkan, itu nggak sah. Kenapa? Belum dibedakan mana yang fitrah, mana yang beras dimakan. Kemudian bagaimana hukumnya kalau ada orang nggak mau zakat, akhirnya pemerintah ngambil secara paksa? Ini sah nggak Ustaz? Dia nggak niat Ustaz. Jangan niat, ikhlas saja. Tidak dia. Zakatnya diambil paksa. Maka di sini tidak apa-apa. Cukup niatnya imam itu sudah sah. Bahkan di zaman Sayyidina Umar, orang yang nggak zakat itu diperangi, kayak merangin orang yang nggak sholat. Sayyidina Abu Bakar itu merangin orang yang nggak zakat, dipaksa. Tapi ya tadi itu hal-hal yang memang harus ada kerjasama dengan pemerintah. Karena ulama itu dalam nahi mungkar itu cuman sebatas ngucap.
Saya ini sebatas ucap, ngobrak-ngabrik diskotik nggak bisa, kena pasal kita. Ini negara hukum. Saya cuma bisa dengan lisan, mencegah dengan lisan, dengan tangan nggak mampu. Kenapa? Karena ini negara hukum, yang bisa saya ketangkep. Dari sini penting. Berarti yang wajib dengan tangan ini siapa, Ustaz? Pemerintah. Kalau itu sekelas bupati, kabupaten bupatinya. Sekelas RT ya ketua RT-nya. Wajib. Kenapa? Karena dia yang punya power. Ada anak sampean nakal, ya, istilahnya gangguin orang sholat. Saya cuman bisa ngasih nasihat karena dia bukan kekuasaan saya. Tapi Anda yang punya bisa untuk dengan tangan, wajib Anda nyentil dia, Anda hentikan dia, wajib. Kalau saya nggak ada hak untuk nyentil dia, kenapa? Bukan anak saya. Di sini penting. Jadi kalau bukan di daerah kekuasaannya, dia cuma bisa ngucap. Kayak kita para ulama, mengapa sih nggak koar-koar di diskotik situ, haram atau di sirik? Kenapa? Bukan wilayah kita di situ. Wilayah kita ini bisa dengan lisan. So, kalau kita dengan kekuatan tangan, kena proses hukum kita. Terus tugas siapa yang begini? Tugas Satpol PP. Satpol PP siapa ketuanya? Itu yang merintahkan. Kalau lingkup kecamatan, Pak Camat tanggung jawab. Itulah Nabi pernah bersabda, kullukum ra'in. Tiap kalian itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan tiap kalian itu diminta tanggung jawab akan kepemimpinannya. Ini simpel tapi artinya lebar. Saya sebagai orang yang punya toko, ya, punya toko, karyawan ada 3. Selama karyawan itu di waktu kerja dia, tanggung jawab saya. Dari sisi sholatnya wajib saya tanggung jawab. Kalau saya nggak nyuruh, saya kena dosa. Karena mereka di bawah kuasa anak di jam-jam ini. Kalau malam buat urusan saya, urusan dia di rumah. Pakaian dia, tanggung jawab saya. Ya. Tapi kalau dia sudah pulang ke rumah, selesai, saya nggak tanggung jawab lagi. Kenapa? Bukan tanggung jawab saya di waktu itu. Sama kayak contoh Pak Camat. Selama masa jabatan dia, semua kemungkaran yang ada di kecamatan tersebut, yang nyampe kabarnya ke dia itu kemungkaran, tapi dia nggak ada respect untuk mencegah. Dan dia punya power nih, dia punya polisi, dia punya LPP, dia punya surat untuk nutup itu, bisa ngancam, nggak gerak dia nanggung dosa. Kenapa? Karena di masa kekuasaan dia, di masa kekuasaan dia. Nah, tapi kalau selesai dia lengser, kelas. Nah, itu repotnya. Ya. Sehingga dalam hal ini contoh kepala sekolah, semua hal-hal yang ada di lingkup sekolah tanggung jawab kepala sekolah. Apapun itu, pacaran di dalam sekolah, tanggung jawab kepala sekolah. Kalau di luar urusan dia. Ada yang nggak sholat di sekolah, tanggung jawab dia. Bahkan ada seorang ulama yang dia ini sempat kena musibah. Tadi cek apa ini? Pembantunya nggak sholat. Tadi gara-gara ini nih aku kena musibah. Gara-gara ini aku kena musibah. Pembantunya nggak sholat. Akhirnya yang terkena ya, dia nggak tahu, Ustaz, kenapa nggak nyari tahu? Harusnya dia nyari tahu. Ayo, sudah sholat belum? Sudah ini belum? Kayak kita ke anak-anak, nggak cukup hanya sudah sholat selesai. Nah, dudukkan dia, tanya dia. Ayo baca Fatihah ya apa? Tahiyat akhir kayak apa? Apa yang bikin batal sholat? Belum tahu, ajari. Karena nggak cukup hanya sudah sholat, nah sudah selesai, alhamdulillah, lepas tanggung jawab dah. Tapi tanyain terus sampai betul-betul Anda yakin dia sudah mengerjakan kewajibannya. Bahkan HP anak-anak wajib orang tua meriksa.
Anak kalau HP-nya dia dipakai sandi, rampas itu. Oh, ini terlalu ekstrim. Nah, ekstrim. Itu sudah dari dulu kayak gitu. Tapi karena kita baru tahu, kita kan itu ekstrim. Kita baru tahu. Itu dari dulu, itu pendidikan caranya. Jangan dibilang kan hak masing-masing, Ustaz punya privasi lah. Privasi itu ketika dia sudah bisa cara megang HP, dia nggak bisa. Ini anak nggak ngerti cara penggunaannya, nggak ngerti. Sama kayak anak kecil Anda pegangin pisau, ini seperti itu sudah. Pisau itu kalau dipakai untuk potong bawang manfaat, tapi kalau selain itu bisa bahaya. HP sama. Karena itulah wajib orang tua itu meriksa apa isi HP anak saya, yang dia tonton itu apa, wajib. Kenapa? Karena ketika orang tua itu menyepelekan, kadang-kadang alasannya HAM, biar tidak boleh kita tahu privasi anak. Itu ajaran di luar Islam. Islam itu mendidik anak sampai umur dia balik selesai. Kalau sudah atau di luar Islam seperti itu, memang karena nggak pengen generasi Islam ini baik, nggak pengen seperti itu. Hati-hati. Nah, kemudian ta'jiluz zakah, hukum mempercepat zakat. Mempercepat di sini belum masa wajib sudah dibayar duluan. Yajuzu ta'jiluha, boleh mempercepat zakat sebelum waktunya, boleh. Ya, dan itu hukumnya sah, zakatnya sah dengan syarat. Yang pertama harus setelah sampai nisab. Kalau belum nisab nggak boleh. Karena itulah alasan sebagian orang yang zakat profesi. Anggap gaji dia sebulannya 10 juta. Ya. Kalau dikalikan 12, 120. 120 nisab nih, wajib zakat. Tapi tiap bulan diambil, nggak bisa. Kenapa? Harus nisab dulu. Nisabnya belum nyampe kok. Belum cicilannya dia. Sebulan itu belum tentu masih utuh 10. Untuk keperluan dia sehari-hari bagaimana? Ya, belum dia ini. Yang pasti kalau setahun nggak mungkin nyampe 120, Pak. Separuh aja Masya Allah sudah. Irit betul berarti. Nah, di sini menunjukkan dari sini aja sudah nggak wajib itu zakat apa namanya profesi ya. Kecuali zakat perdagangan, zakat dagang, walaupun belum sampai nisab boleh untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena nisabnya itu ditentukan di akhir tahun. Di akhir tahun. Ya, dia zakat sebelum nisab tidak apa-apa. Ancang-ancang kalau sudah zakat, kalau waktunya nisab sudah beres. Maka dalam zakat dagangan disyaratkan itu. Kenapa? Karena disyaratkan nisab itu di akhir haulnya. Yang kedua, an tatawaffara fil malik syurutur wujub ila akhir haul. Yaitu syarat orang yang membayar zakat ini, syarat wajibnya itu tetap ada sampai akhir haul. Sampai akhir haul, contoh dia wajib zakatnya Desember, Agustus dia bayar, sah. Tapi dengan syarat, mulai Agustus sampai Desember, syarat-syarat wajib zakat untuk dia tetap ada. Seumpama belum Desember meninggal, maka zakat itu tidak wajib. Berhak ahli waris narik lagi. Mana? Maaf, zakat abah kemarin yang harusnya dia wajib Desember, dia bayar Agustus, sekarang ini September sudah wafat abah, maka nggak wajib apa itu zakat, boleh ditarik lagi. Cuma ya tadi ya, tega pandai itu aja. Kalau urusan fikih kan istilahnya nggak mandang itu. Fikih ini Anda sholat pakai celana kolor pun sah kalau fikih, karena orang laki-laki kusar sampai lutut. Anda sholat pakai celana kolor aja sah fikih bilang. Tapi yang pantas apa enggak itu aja.
Atau nisabnya kurang, tahu-tahu waktu bulan November turun drastis nisabnya sampai 50, nggak sampai nisab, nggak wajib. Nah, itu repotnya kalau cepet-cepet bayar, ya. Atau malah dia jadi fakir, bangkrut, jadi miskin, sebelum nyampe hal sudah miskin, ya Allah, boleh dia ambil lagi, dia miskin sudah, dia berhak dapat duit itu, ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang, ya. Ada pertanyaan? Nah, insya Allah kita lanjutkan yang akan datang, insya Allah. Fadil habina syafiina dulub ismuyub dulub. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أنقيا علما نهضى بالخير وفكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.